makna dan pembelajaran dari 10 hari yang pertama Syahrul Rahmah. Bulan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya menuntut kita agar bisa mentransformasi nilai-nilai kasih sayang Allah kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ramadhana syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala ramadhana syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahru idkum minan nar min ibadillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Yayasan Muhammad Cheng-Ho, Takmir Masjid Muhammad Cheng-Ho, dan seluruh jamaah Masjid Muhammad Cheng-Ho, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini, di Ramadan bulan yang mulia ini, kita dipertemukan Allah dalam suasana menyambung hati serta bersama-sama berbagi doa, menyambung tali silaturahmi untuk bersama-sama mempererat bersaudara, mempererat kita sebangsa, dan menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu jamaah sekalian, kita juga berada di masa-masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tentunya tidak hanya kita yang merasakan, tapi banyak orang, bahkan banyak bangsa dan negara yang juga merasakan seperti kita. Maka sebagai orang yang iman, orang yang Islam, kita bersama-sama berkumpul dalam satu hati walaupun secara fisik kita terpisah ini. Ini kita bersama-sama untuk memakmurkan rumah Allah Masjid Muhammad Cheng-Ho ini dalam syiar Ramadan yang kali ini kita akan benar-benar menyadari betapa Ramadan tahun ini tentu harus kita sikapi. Betapa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Ramadan yang menuntut kita lebih gigih berjuang, lebih semangat beribadah tanpa menyerah. Situasi kondisi apapun juga kita benar-benar membuktikan bahwa kita beriman, kita berislam, kita berbangsa, kita bernegara. Tentu kita sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka hamba Allah yang terbaik ini sebagai hasil didikan Ramadan seperti yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita semuanya jamaah, orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang dipanggil Allah untuk berpuasa. Kenapa? Karena orang beriman inilah yang biasa diajak komunikasi oleh Allah. Orang yang beriman inilah yang benar-benar yakin akan adanya balasan tak terhingga secara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini menuntut kita semakin meningkatkan akidah kita, memperkuat iman kita, serta menyempurnakan amal ibadah kita, serta juga tidak ketinggalan mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah kita. Nah, jamaah Masjid Cheng-Ho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka buah dari ibadah puasa sebagai panggilan orang-orang beriman inilah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Ada apa di balik ketakwaan kita? Dengan ketakwaan kita ini jamaah sekalian, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi orang-orang bertakwa inilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konotasinya jamaah, berarti ketika kita beriman, sebagai orang beriman yakin kepada yang maha gaib, sebagai orang beriman maka kita sami'na wa ata'na, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah puasa ini. Dan buahnya ketika kita beribadah semaksimal mungkin inilah, maka menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan legitimasi untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita menjadi orang yang bertakwa yang kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Ramadan itu seperti yang kita tahu jamaah sekalian ya, secara garis besar dibagi 3 aspek ya, atau 3 dimensi. 10 hari yang pertama disebut dengan Syahrul Rahmah. 10 hari yang kedua kita kenal dengan Syahrul Maghfirah, dan 10 hari yang terakhir kita sebut dengan Itqum minan nar. Nah, makna dan pembelajaran dari 10 hari yang pertama Syahrul Rahmah, bulan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya menuntut kita agar bisa mentransformasi nilai-nilai kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang pertama yang kita lakukan di Ramadan ini, mohon rahmat Allah, mohon kasih sayangnya Allah. Dalam kondisi apapun kita punya Allah, sehingga dalam Al-Quran disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu bersedih, tidak perlu berduka. Meskipun virus melanda, wabah ada di tengah-tengah kita, ketika kita beriman kepada Allah, kita bersama dengan Allah, maka Allah membersamai kita, yang pada akhirnya kita tidak akan merasa berduka. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ketika kita memberikan sumbangsih kita sebagai hamba Allah, ketika menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Ketika kita ingat kepada Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kalian. Ketika kita ingat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, Allah yang kemudian akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah 10 hari yang pertama Ramadan sebagai simbol sumber kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seluruh hambanya, bahkan seluruh makhluknya. Yang dimaksud Syahrul Rahmah jamaah sekalian, ini juga maksudnya bahwa ketika Allah saja berkasih sayang kepada hambanya, maka kita pun diharapkan untuk menjalin rahmat kasih sayang ini kepada sesama kita. Seorang muslim yang baik, kata Rasulullah, adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah ketika orang lain tidak pernah terganggu dari lisan kita, apalagi perbuatan kita. Ketika di dalam satu hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa kita irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kita diharapkan untuk berkasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, kepada sesama kita, kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun siapapun kita kasih sayangi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kepada kita. Inilah jamaah Masjid Cengho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan didikan Ramadan ini akan menimbulkan kasih sayang Allah kepada kita, sekaligus mewujudkan karakter orang-orang yang mempesona, yang saling menyayangi antar sesama. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, dimensi Syahrul Maghfirah, yaitu 10 hari yang kedua sebagai sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama dari statement ini jamaah sekalian, bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berusaha baik kepada orang lain, kadang-kadang belum tentu ditanggapi baik oleh orang lain. Atau kita berusaha baik kepada orang lain, ternyata
yang diterima oleh orang lain tidak seperti yang kita harapkan atau bahkan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kadang-kadang kemudian menimbulkan satu kekhilafan, satu kemaksiatan, satu dosa tersendiri. Nah, maka gambaran 10 hari yang kedua sebagai Syahrul Maghfirah ini, jamaah sekalian, ini mengajak kepada kita agar selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maghfirah ini, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, kesempatan yang terbaik untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Selalu kita berusaha bermuhasabah, introspeksi diri kita. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa banyaknya. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak akan pernah berputus asa untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa-doa kita ketika tarawih, ketika witir, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, innaka afuwun karim, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha pengampun dan maha pemurah. Maka maafkan kami, ampuni kami, dan berikan kami sifat kemurahan-Mu untuk menjalani bahtera kehidupan ini. Inilah jamaah sekalian, sehingga Syahrul Maghfirah ini adalah agar kita senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jamaah Masjid Cheng Ho yang dimuliakan Allah, Maghfirah di sini juga maksudnya agar kita di dalam bermasyarakat, di dalam kita bergaul dengan sesama, tentu tidak lepas dari salah dan dosa. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan kita yang tidak berkenan didengarkan orang lain. Tanpa terasa kita menyakiti perasaan dan hati orang lain. Maka disinilah kemudian kita saling memaafkan. Maka Ramadan ini mendidik kita bukan sekedar membersihkan dosa kita kepada Allah, tapi juga kita saling memaafkan, mohon maaf antara sesama, agar antar sesama ini tidak saling menyakiti, menjalin silaturahmi, dan bersama-sama bersatu padu di dalam kita bernegara, di dalam kita beragama, di dalam kita bersosial kemasyarakatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang dimaksud dengan dimensi Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebuah pembelajaran selalu istighfar setiap hari. Bukankah Rasulullah yang dijamin surga? Rasulullah yang bersih dari dosa, setiap hari minimal 70 sampai 100 kali istighfar. Artinya beliau selalu bertaubat minimal 70 sampai 100 kali, mohon ampun bertaubat dari dosa-dosa beliau. Apalagi kita jamaah sekalian. Maka dengan istighfar inilah Allah akan memberikan rezeki yang luas, Allah akan memberikan urusan-urusan kita menjadi lancar, Allah akan memberikan derajat kemuliaan, dan masih banyak lagi fadilah, keutamaan-keutamaan daripada bacaan-bacaan istighfar sebagai pengakuan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Masjid Cheng Ho yang dimuliakan Allah yang saya hormati, rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga jamaah, yaitu dimensi syahru itqum minan nar, bulan di mana Allah membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Ini sebuah totalitas pahala yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada satu kemuliaan, tidak ada satu kenikmatan dan kebahagiaan selain ampunan Allah yang kemudian akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari siksa api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, betapa kita berharap, kita selalu berdoa agar kita di dalam hidup di dunia ini diberikan kebaikan-kebaikan. Nanti pun di akhirat kita berharap juga diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari siksa api neraka. Yang jauh lebih penting jamaah sekalian adalah memaknai itqum minan nar, memaknai terbebas dari siksa api neraka ini bukan sekedar mengimani sesuatu yang gaib, siksa api neraka yang akan datang di akhirat kelak, melainkan siksa neraka dalam arti kesengsaraan di dunia. Ketika rahmat Allah sudah diturunkan, ampunan sudah diberikan, maka pada akhirnya kita terbebas dari kesengsaraan.
terbebas dari kenistayaan. Kita akan diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah satu kebahagiaan yang tidak terhingga nilainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga terbebas dari siksa neraka di sini, dalam kehidupan dunia tidak ada hiruk pikuk. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Dalam bahasa milenial, tidak gegana, gelisah, galau merana. Tidak perlu stres, tidak perlu panik. Karena hidup ini memang unik. Kenapa kok unik? Karena untuk Allah semua jadi nikmat. Inilah yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga yang ada adalah terbebas dari siksa api neraka. Terbebas dari hidup sengsara. Diganti dengan bahagia. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kebahagiaan ini tentunya ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berkasih sayang kepada sesama makhluknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah demikian jamaah sekalian, maka sebagaimana doa kita di tengah-tengah situasi virus corona yang melanda dunia ini, yang selalu kita mohonkan kepada Allah adalah doa dan doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani rohani, selamat dunia akhirat, panjang umur, diberikan semua urusan kita lancar, diberikan kita semuanya umur yang barokah, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan rahmat Allah, maghfirah Allah di bulan yang penuh barokah. Nah, pada akhirnya kemudian kita sering menutup doa-doa kita jamaah sekalian dengan inti daripada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang sebaik-baiknya ya Allah, dan juga berikan kehidupan kelak di hari kiamat yang akan datang dengan kehidupan yang baik pula, seraya Engkau jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji bersama di Ramadan yang mulia ini bermanfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.